Papa mama kerja buat kalian semua di rumah. Seberapa benar statement ini sebenarnya? Kami bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Sebelum videonya lanjut, kami mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran buat teman-teman Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bulan Ramadan yang dilalui kemarin sudah dilalui dengan penuh berkah dan selamat merayakan kemenangan di akhir bulan yang suci ini. Jadi ada satu reels yang aku baru nonton kemarin di Instagram. Di reels ini ada cerita tentang Aziz Ansari. Aziz Ansari ini salah satu stand up comedian orang Amerika. Dia nanya sama temannya, seorang musisi. Musisinya kelihatannya hidupnya santai, kelihatannya hidupnya balance, bisa make time buat keluarga, bisa make time buat anak-anaknya. Dan ditanya rahasianya apa? You have to be comfortable making less money. Nah, terus aku jadi kepikiran tentang decision kita untuk quit corporate job gitu kan. Memang aku sekarang lagi kerja tapi nggak seintens dulu lah gitu, nggak seintens pada saat masih full time di kerjaan terakhir di Lazada. Aku resign di tahun 2023 awal, Clau juga selesai kontrak di akhir Oktober 2023. Iya, dan sejak itu kami berdua jadi stay at home freelancer part time consultant ya. Iya. In a way saat ini kita mungkin bisa dibilang making less money dibandingkan ketika kami berdua masih sama-sama kerja dan ngonten juga. Jadi ada 3 itu stream of income-nya. Kalau bisa dibilang sekarang mungkin hanya 2 ya. Aku yang kerja jadi konsultan dan dari sosial media. In a way we're making less money. Dan juga ada satu statement menarik dari video itu yang bilang bahwa kita sering ngomong sama anak-anak kita gitu bahwa kita harus kerja gitu kan. Kita harus kerja karena kalian butuh uangnya gitu. Tapi sebenarnya seberapa banyak sih uang yang kita butuhkan? Seberapa banyak sih kita harus kerja banting tulang? Kita sering bilang nih sama anak-anak kita bahwa papa mama harus kerja segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini dari video tadi ya, kerja itu sebenarnya bukan semata-mata untuk anak, semata-mata untuk put food on the table. Kerja itu sebenarnya kita banyak alasan lain gitu. Sometimes selfish reasons, but most of them are good reason ya. Maksudnya valid ya. Misalkan kayak gue butuh self fulfillment, gue butuh jadi diri gue yang terbaik versi gue gitu. Gue penasaran sama karir gue segala macam. Dan aku tuh merasa tertampar gitu pas nonton ini dan kayak jadi ingat lagi hari-hari di mana hari-hari terakhir di Lazada di mana aku ngerasa sebenarnya uangnya tuh udah cukup gitu. Uangnya aku kayaknya nggak butuh-butuh banget tapi aku tuh senang sama fulfillment-nya. Aku tuh senang perasaan dicariin orang di kantor gitu. Ya, nah jadi kira-kira kayak gitu tuh reelsnya. Menurut kau gimana? Iya, reelsnya menarik ya karena membuat kita jadi mikir. Karena biasanya message yang dibawa oleh media-media mainstream adalah living bigger. The more is the better, the bigger is the better. Kejar karir setinggi-tingginya, kejar uang sebanyak-banyaknya. Pokoknya harus lifestyle-nya harus yang wow gitu ya. Rumahnya yang mewah, traveling in business class dan sebagainya. Jarang banget media yang membicarakan tentang it's okay to live your life smaller, it's okay to live a simple life gitu. Jarang dan tentunya tidak ada yang salah ya dengan family yang kedua orang tuanya memilih untuk bekerja untuk mengejar karir apapun itu alasannya ya. Mungkin ya sebenarnya udah cukup banget nih, udah level sama-sama mungkin level C-level, CEO gitu ya dua-duanya. Tapi memang masih mau kerja ya nggak ada yang salah gitu ya. Karena kan memang setiap orang pasti punya mimpi beda-beda ya. Mungkin ya Tuhan kasih mimpinya untuk
jadi seorang C level yang mengubah dunia itu ya nggak apa-apa juga gitu kan, karena kita tetap butuh orang-orang seperti itu. Tapi yang tidak salah juga adalah orang-orang yang memilih untuk karirnya biasa-biasa aja, gue mau hidup biasa-biasa aja, gue mau lebih banyak spend time dengan anak-anak, jadi nggak apa-apa, nggak usah kejar karir, nggak usah heboh-heboh, itu nggak apa-apa. Nah ini soalnya biasanya yang tipe yang kedua ini nih justru yang banyak bunyiin ya. Iya, mungkin agak dipandang sebelah mata gitu ya, mungkin dilihatnya mungkin sebagai malas atau dilihatnya sebagai tidak punya motivasi untuk maju. Padahal ya balik lagi tadi ya, maksudnya semua orang punya mimpi di dalam hatinya, itu kan Tuhan kasih beda-beda. Mungkin emang ada orang yang senangnya hidup seperti itu gitu ya, hidup sederhana aja nggak apa-apa gitu, tapi yang emang slow day by day itu, dan itu nggak apa-apa banget. Kalau kamu termasuk yang seneng hidup sederhana ya dari dulu ya, dari zaman kuliah kita pacaran itu udah keluar omongan mau punya rumah kecil aja yang bisa dibersihin sendiri, yang sudah terwujud saat ini gitu. Dan kayaknya kami tuh bahkan sempat diketawain sama financial planner kami. Waktu kita ngobrol sama financial planner, ditanya, Kosem dan Ciklau ada keinginan apa lagi nih? Ini jadi kan bahas dana pendidikan segala macam. Habis itu apa? Ada lagi nggak? Pengen punya rumah lebih besar, pengen punya mobil satu lagi gitu, kayak kita. Traveling atau apa ya, traveling Ada lah gitu. Iya, traveling cuman sewajarnya gitu. Yang sewajarnya, bukan yang tiap sebulan sekali gitu pergi gitu. Nggak, atau kita pengen nabung punya tiket SpaceX pergi ke bulan gitu, yang ekstrim gitu, enggak gitu. Kita jadi sampai financial planner tuh ketawa, bingung gitu. Terus kalian mau apa lagi gitu dalam hidup kalian? Nah ini juga kayaknya konsisten sih kalau aku lihat Klau ya, terutama dari dulu, dari kita kuliah nggak ada perubahan gitu. Which is ya itu, maksudnya kalau dilihat dari kacamata orang yang ambisius gitu ya, kok kalian gitu-gitu aja, kok kalian nggak mau berkembang sih hidupnya gitu kan, kalian ayo dong kejar ini kejar itu. Kayak ya kalau sudah happy dengan apa yang kami ada sekarang, why sacrifice more gitu kan. Ada juga law of diminishing return ya, effort yang kita taruh untuk mencapai sesuatu pada akhirnya itu akan jenuh gitu, tidak akan lagi memberikan hasil yang lebih besar maupun kepuasan yang lebih besar itu. Jadi kayak makan es krim ya simpelnya, misalkan makan es krim 1 scoop, wih enak banget nih, terus 2 scoop masih enak, 3 scoop sampai titik tertentu, let's say mungkin di scoop ke-7 atau ke-8 rasa es krimnya tuh udah iya, maksudnya udah ditambah 1 scoop lagi nggak jadi makin enak gitu ya. Jadi kan mungkin makin enak tambah 1 scoop lagi nggak akan jadi makin enak gitu, mungkin malah udah enak gitu kan. Ya sebenarnya itu sih yang prinsip yang kami berusaha jaga gitu, dengan hidup dengan hidup hemat gitu, hidup frugal, hidup secukupnya. Misalkan kami memilih untuk memang dengan sengaja tidak mau sering-sering makan keluar. Kenapa? Karena nanti kalau sering-sering makan keluar udah mati rasa gitu ya, the joy of eating out, of spending, lama-lama kayak udah nggak ada rasanya gitu. Jadi memang kami mau membiasakan, udah kita makan di rumah aja, Senin sampai Jumat gitu ya. Sabtu Minggu juga kadang-kadang 1 hari yang keluar, 1 hari tetap di rumah. Lebih sehat, lebih hemat, lebih balance gitu ya, sayur-sayur dan itunya lebih banyak, lebih bersih, dan ya udah pas kita eating out bener-bener itu masih terasa spesial gitu ya. Minggu demi minggu, hari demi hari, momen demi momen. Dan ya itu kami gitu ya. Maksudnya tentunya setiap orang kan punya pandangan hidup yang beda-beda, dan itu sah-sah aja. Yang paling penting sebenarnya balik lagi, kita tuh pilihan hidup apapun, ini sering banget ngomong, pilihan hidup apapun yang kita pilih, kita nggak nyusahin orang lain gitu ya. Kita bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kita. Nah, kembali lagi tadi ke soal earning less, apakah itu aneh gitu ya, atau itu sesuatu yang negatif ya? Kalau menurut saya pribadi ya nggak apa-apa sih gitu. Tentunya kalau kita ngomong soal uang untuk hidup, ya pasti ada minimum ya, minimum angka yang dibutuhkan untuk hidup layak gitu ya. Dan itu mungkin bisa beda-beda juga. Nah tapi intinya uang itu iya penting, dan kita tetap butuh uang untuk hidup. Tapi ya beda kan uang untuk hidup dengan uang untuk gaya hidup, itu satu gitu ya. Dan yang kedua,
kita harus tahu bahwa memang betul uang kita bisa cari lagi, tapi yang kita nggak bisa cari lagi adalah waktu. Ya, kita pasti makin tua, Karena kita pasti akan makin tambah besar ya, dan ya siapa yang tahu sih kapan Tuhan panggil gitu ya. Jadi kan why don't we make the most of it while we are still alive and healthy gitu. Mau gali lebih lanjut soal earning less ini, mungkin nanti kalau juga bisa bagi point of view. Sekarang kan posisinya kami memang earning less ya, dengan kondisi aku kerjanya sebagai konsultan, tidak full time lagi, tidak full time di kantor. Kalau sudah selesai kontraknya, sudah nggak kerja, kami ada income dari sosial media. Tapi dulu tentunya lebih kencang. Jadi cerita 2 tahun lalu ini tiga-tiganya earning gitu. Dari gajiku ada, dari gaji Klau ada, dari sosial media ada. Jadi ada 3 income stream tuh kencang banget 3 tahun lalu. Sekarang kita berasa tiap bulan income-nya lebih kecil. Seperti yang di video tadi kan dibilang gitu kan. Waktu dulu tuh kami takut, dan mungkin masih sekarang sih, sampai sekarang sih sebenarnya masih ada rasa takut itu gitu ya, gimana kalau nanti sosial media ini kering, misalkan nggak ada income sama sekali, tapi ternyata pas dijalanin transisi pertama nih dari 3 channel of income ke tinggal 2 sekarang, ya sebenarnya nggak ada yang berubah dari kualitas hidup ya. Kualitas hidup tidak berubah karena kami sudah terbiasa set standar kami yang minimum tuh kayak gimana, dan minimumnya kami tuh cukup rendah untuk keluarga kelas menengah ya, relatively cukup rendah gitu. Kami mobil cuma 1, kalau deket-deket usahakan naik sepeda, aku nge-gym juga gym yang ekonomis gitu, bukan yang di mall, nggak pakai PT, pakainya aplikasi gitu. Jadi diusahakan sehemat mungkin, dan kami merasa tidak ada perubahan dalam kualitas gaya hidup, dan ketakutan untuk gue nggak bisa nih kalau gue stop earning, nanti gimana gue nggak bisa catch up sama gaya hidup. So far ketakutan ini tidak terbukti selama 2 tahun gitu. Itu sih yang aku rasakan. Kamu gimana? Ya 2 tahun sejak saya resign sama yang sejak tahun ini ya jadi konsultan. Ya sama sih, karena saya kan yang pembukuan ya. Jadi nyatet income wah emang kelihatan gitu ya, lebih kecil bulan demi bulan. Tapi karena memang pengeluaran kami di set ya itu kecil Udah gitu ya. kecil. Bahkan di saat kami income-nya turun pun masih sisa banyak, masih bisa nabung gitu dengan pengeluaran yang sebenarnya stabil aja gitu ya dalam beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir sejak punya Hana ya. Jadi ya so far sih masih merasa puji Tuhan baik-baik aja gitu ya. Masih merasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi memang kadang-kadang yang ya itu balik lagi ya, sebenarnya kalau ngomongin kantoran kan kita bukan ngomongin soal earning doang kan, kita kangen juga meeting di luar, entertain gitu kan, kumpul-kumpul sama teman yang seumuran kan. Tentunya kalau sekarang fokus sama keluarga ya jadinya kan ya udah ngobrolnya hari-hari sama bocah umur 4 tahun ini gitu. Bocah umur 35. Iya, jadi tapi kalau misalkan kita ngomong financially, kita ngomong secara sisi finansial, cukup atau tidak masih cukup banget gitu ya, bahkan masih bisa nabung. Mungkin muncul pertanyaan, Kosem dan Ciklau kan gampang, udah biasa. Nah buat kami yang baru mau mulai, bagaimana cara kami untuk tahu apa sih yang sebenarnya matter buat kami, bagaimana cara kami untuk tahu cara yang tepat untuk downsizing, untuk hidup frugal tanpa dibilang pelit, itu gimana? Nah mungkin jawaban yang paling pendek dan cepat adalah budgeting. Gimana kita melakukan hidup kita itu teratur bulan demi bulan, dan bikin planning sebanyak-banyaknya. Yang kami rasakan, kenapa tadi bisa nggak ada perubahan gaya hidup, karena kami udah buat keputusan sadar pada saat kami masih earning tadi ya 3 channel of income tadi, untuk boleh nih 3 stream of income ini puji Tuhan alhamdulillah, tapi jangan sampai ini mengubah gaya hidup saya
jadi berlebihan gitu. Jadi kami sudah ngambil keputusan secara sadar tadi untuk naik sepeda kemana-mana, kalau deket, untuk makan di rumah, Untuk mobil tetap mobil satu, tetap satu, rumah ya udah segini-segini aja. ya Mau pindah rumah yang lebih besar, AC jangan sering-sering nyalain AC gitu ya. Jadi aja hal-hal gitu kecil gaya gitu dan hidupnya, iya. dan memang kami sudah terbiasa untuk hidup dalam satu pakem budget yang sedemikian rupa gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang masih baru mau mulai, ya sama sih ya Chloe, gimana budgeting dulu. Iya mungkin yang paling penting sih sebenarnya tanya kali ya, maksudnya dalam hidup itu mau apa gitu. If you want to be big, it's okay tuh gitu ya, karena nggak semua orang senengnya hidup sederhana, simple life itu nggak semua orang. It's not for everyone gitu. Ada orang yang maunya pokoknya live bigger, pokoknya harus sampai kebeli Ferrari gitu kan, harus sampai naik bisnis kelas terus sampai kemana-mana. It's okay gitu kan kalau ada orang yang mau kayak gitu. Tapi ketahuilah itu ada harga yang harus dibayar loh gitu ya. Maksudnya bukan cuma sekedar kerjanya gitu ya, tapi mungkin ada waktu yang terbuang di sana yang mungkin kamu bisa spend santai-santai atau main sama anak atau main sama keluarga, tapi jadinya harus kejar karir atau bisnis. But it's okay gitu. You just have to know what is your priority and what's the price for you to get it gitu ya. Ya itu prioritinya gitu ya. Terus tapi ya kalau misalkan buat teman-teman yang sama nih, yang in the same boat with us, yang ngerasa saya nggak pengen kok hidup live large gitu ya, kita cukup hidup simple aja, happy aja, hidup yang biasa-biasa aja udah nikmat lah, cukup aja gitu. Ya udah gitu, try to resist the urge to have more gitu ya. Jadi coba deh punya mobil satu aja gitu ya, cukup dicukupi gitu kan, atau ya mobilnya nggak usah yang ganti terus, gadgetnya nggak usah ganti terus. Coba deh lebih banyak masak dari rumah. Ya hal-hal kecil aja gitu ya. Untuk bersenang-senang, misalkan ajak anak main monopoli di rumah, main board game, atau ajak anak ke komplek ya, taman komplek, main skuter atau main rollerblade, pilih olahraga yang lebih murah meriah gitu ya, seperti lari ya, well semua olahraga kalau mau dibikin mahal sih bisa ya. Tapi maksudnya ya kalian tahu lah ya maksud yang kami maksud apa gitu. Tapi maksudnya selalu mencoba untuk downsize gitu ya, leave it smaller gitu ya. Coba aja dulu dari yang hal-hal kecil gitu. Karena ya itu ya, ini yang selalu kami preach gitu, bahwa hidup biasa-biasa aja itu hidup yang paling nikmat gitu ya. Dan memang uang butuh, tapi uang itu bukan segalanya gitu ya. Sometimes what we need is actually just time gitu ya, time out, time to chill, time to slow down gitu. Itu justru lebih mewah ya daripada yang heboh-heboh. Iya, betul. Ini belakangan kan lagi rame ya kasus korupsi, yang salah satu tersangka kasus korupsi ditemukan di rumahnya uang tunai 10 miliar rupiah dan mata uang asing yang kalau di convert ke rupiah itu kurang lebih 23 miliar rupiah. Wow. Total 33 miliar guys gitu. Tunai di rumah. Ternyata gudang Paman Gober is real ya. Iya, ternyata bisa berenang di uang itu, ternyata real ada di Jakarta Utara sana ya. Tapi maksudnya ya itu nggak kebayang sih. Kayaknya nggak perlu uang segitu banyak ya untuk bisa hidup happy dan cukup. Nggak perlu. Gitu. Kita udah merasakan uang kita nggak segitu, guys. Uang kita nggak segitu. Di total semuanya juga nggak segitu ya. Kita berani untuk mutusin retire early itu bukan karena uangnya udah banyak banget, udah segitu, tapi karena ya kita merasa cukup aja. Iya, udah cukup. Financialnya udah cukup. Kami tahu kebutuhan kami sampai mana, mudah-mudahan sudah cukup untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan Hana, untuk dana darurat, untuk support kedua orang tua kami. Itu udah cukup gitu. Kami cukup bahagia dengan gaya hidup yang segini-gininya gitu ya, tidak ingin memperbesar, tidak ingin punya rumah lebih besar, tidak ingin punya mobil yang lebih baru, mobil 2 itu tidak. Dan hidup kami sekarang sudah tidak ada hutang ya, semuanya puji Tuhan sudah lunas, semua KPR dan KKB ya dulu ya. Jadi ya udah cukup
segini gitu ya. Kalau ada waktu ya maunya bisa kita spend waktu sama Hana, dan juga untuk mengembangkan diri kali ya, kayak mungkin seperti Sam gitu kan, nulis buku gitu atau konten, karena kan Sam mungkin yang tipe kreatif ya di dalam rumah tangga ini. Sam yang tipe kreatif, jadi biar Sam ada waktu untuk menyalurkan energi kreatifnya. Kalau saya sebenarnya lebih ke tipe yang manajer atau smooth pekerja gitu ya, sebenarnya apa aja yang administratif yang dikerjain ya udah itu aja, supporting Sam behind the scene. Ya, jadi seperti itu menurut kami tentang kecukupan, tentang earning less, tentang living smaller. Menurut kalian gimana? Kalian mau living large atau living small? Boleh share di comment box di bawah. Tentunya nggak ada yang salah ya, cuman pastinya setiap keputusan ada konsekuensinya. Living larger would cost you more, living smaller would cost you less. But is it for everybody? Ya kalian yang bisa mutusin untuk diri kalian masing-masing. Share pemikiran kalian di comment box di bawah. Thank you guys so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye. Bye.